Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kesuksesan dan keberkahan darinya, saya ingin senantiasa mengajak diri saya, keluarga saya, dan siapapun orangnya untuk senantiasa memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang senantiasa mencukupkan rizki kepada kita semuanya, yang mengatur segala rupa, warna dan yang lainnya, maka sangat layak ketika kita semuanya senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah segala puja dan puji kita panjatkan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi kami. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada risalah yang diwasiatkan kepada kami, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Limpahkan rahmat dan keberkahan-Mu kepada kami semuanya ketika kami hidup di dunia ini. Anugerahkan husnul khatimah kepada kami. Pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, dan anugerahkan kepada kami, halalkan kepada kami syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan hal yang sangat penting, yaitu senjata pamungkas kaum muslimin. Berhari-hari, 28 hari kita semuanya sudah saum. Hari ini hari ke-29, bertepatan dengan hari Jumat. Artinya malam tadi adalah malam Jumat, hari ini adalah hari Jumat, dan ini adalah Jumat terakhir bagi seluruh kaum muslimin di tahun 2020 ini. Ramadan tahun 2020, Ramadan 1441 Hijriah. Bertemulah antar kemuliaan Ramadan dengan kemuliaan hari Jumat dan kemuliaan malam ganjil. Bersyukur kepada Allah yang tadi malam memenuhi malam-malamnya dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah yang hari ini sudah meniatkan untuk terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu?
Ramadan bukan bulan biasa, bulan yang agung, bahkan menjadi penghulunya bulan. Sayyidus syuhur adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan biasa, karena di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan saum. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, bahkan di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman untuk kehidupan umat manusia. Saum Allah wajibkan di bulan Ramadan. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. Semua amal-amalan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan seluruh pahalanya. Bahkan setiap detik, setiap tarikan nafas kita semuanya di bulan Ramadan full menjadi ibadah, karena mulai fajar sampai berkumandangnya azan maghrib semua kita dalam kondisi saum. Bukankah ini adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan setiap doa, setiap munajat-munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang sangat luar biasa itu sebentar lagi akan berakhir, akan meninggalkan kita, atau justru sebaliknya kita yang akan meninggalkan. Memang Ramadan akan meninggalkan kita, tapi jangan sampai kita meninggalkan amaliyah ibadah yang biasa kita lakukan sepanjang Ramadan. Kenapa? Karena sejatinya perang panjang masih terbentang. Maka jangan pernah menggantungkan pedang. Jika bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berlatih agar menjadi manusia-manusia pemenang, jangan sampai setelah Ramadan kita menjadi manusia-manusia pecundang. Siapa mereka? Manusia-manusia pecundang adalah mereka yang lari dari peperangan, tahu bahwa perang panjang masih terbentang, akan tetapi mereka sudah menggantungkan pedang. Jangan menjadi petarung yang berhenti bertarung padahal finish belum sampai. Ada 2 hari lagi, hari Jumat, hari Sabtu. Kita harus maksimalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa wahai saudaraku sikap kita seperti ini? Karena setiap para pejuang harus menyelesaikan pertarungan hingga akhir. Kapan akhir itu? Kapan pertarungan itu berakhir? Pertarungan itu berakhir ketika nyawa sudah berpisah dari badan kita. Tapi selama nyawa masih dikandung badan, maka pertempuran antara bisikan malaikat dengan bisikan iblis, bisikan setan akan terus ada di hati kita. Maka jangan sampai menjadi orang-orang yang lengah dengan tipu daya iblis, dengan tipu daya setan. Karena setan ketika bulan Ramadan memang mereka dipenjarakan, akan tetapi awal Syawal ketika Ramadan berakhir, maka seakan-akan setan semakin beraksi menjadi-jadi. Maka jika kita lengah selama Ramadan bisa kita menjadi pemenang, tapi mulai Syawal kita kembali menjadi para pecundang. Maka apa yang harus kita lakukan? Syawal artinya adalah naik menanjak. Maka kita harus bersiap-siap menjadikan Ramadan ini adalah training, pelatihan agar kita menjadi pemenang. Masih banyak PR-PR peradaban yang harus kita semuanya sikapi. Pandemi masih belum berakhir, COVID-19 masih belum berakhir. Ini diantara hal yang sangat berat yang menjadikan semua tata kehidupan manusia mulai berubah. Allah Subhanahu wa ta'ala baru uji kita semuanya, seluruh manusia, dengan satu virus
yang sampai hari ini virus itu belum bisa terselesaikan. Ini adalah masalah berat, ya, masalah berat bagi kita. Apalagi jika kita semuanya tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika ada masalah yang sangat berat, Nabi Sulaiman alaihi salam mengumpulkan seluruh bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan hal itu dalam surat An-Naml ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jin wal ins wat thair fahum yuzaun. Wa husyira li Sulaiman, dikumpulkan semuanya harus menghadap Nabi Sulaiman. Junuduhu, seluruh bala tentara Nabi Sulaiman dikumpulkan. Minal jinni, dari jin, wal ins, dari manusia, wat thair, bahkan dari burung. Seluruh bala tentara Nabi Sulaiman alaihissalam dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman untuk menghadapi satu masalah yang sangat berat. Apa masalah beratnya itu? Masalah beratnya itu adalah karena ada kaum yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kerajaan Ratu Balqis di Sabah, di negeri Sabah. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam membuat apel besar, mengumpulkan seluruh bala tentaranya untuk terus berdakwah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara misinya adalah memindahkan singgasana Ratu Balqis. Kumpulkan semua. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun seakan-akan membuka tender siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis itu. Maka ada jin yang mengacungkan tangan. Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke tempatmu. Qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ketika engkau tadi duduk kemudian berdiri, sebelum duduk lagi maka singgasana Ratu Bilqis itu sudah kembali. Hebat enggak itu jin ifrit? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jin ifrit itu mengatakan qawiyyun amin, aku ini kuat, amin, dan bisa dipercaya. Hebat jin ifrit. Tapi ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam masih ingin ada yang lebih canggih lagi dari itu, ya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam masih terus membuka tendernya itu. Maka berkatalah seseorang, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Qala, berkata, alladhi 'indahu, orang yang padanya ilmu minal kitab, dari kitab. Ini orang saleh, manusia biasa, bukan jin ifrit. Manusia biasa tapi luar biasa. Kenapa manusia biasa? Manusia biasa seperti kita, tapi luar biasa karena dia memahami kitabullah yang Allah berikan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Nabi Sulaiman, aku bisa lebih cepat lagi daripada jin ifrit. Kalau jin ifrit itu engkau berdiri, maka singgasana Ratu Balqis sudah akan bisa ada sebelum kau duduk. Tapi orang ini, sebagian para ulama mengatakannya, orang ini namanya Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah ini adalah yang dimaksudkan di sini. Manusia biasa faham kitabullah, ternyata melampaui kehebatan jin ifrit.
Maka jika ada manusia minta ke jin, ya, nggak ngerti sejarah, ya, manusia ngepet ke jin, manusia minta pertolongan ke jin, nggak ngerti sejarah. Dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, manusia yang memahami kitabullah itu lebih hebat daripada jin. Buktinya apa? Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada seseorang yang mampu menandingi bahkan melampaui kehebatannya jin ifrit. Saya baca di dalam tafsir Al-Mukhtasar, ya, seperti apa caranya orang yang disebutkan tadi Asif itu, seperti apa caranya. Ternyata caranya itu sangat sederhana. Saya bacakan tafsirnya. Qala rajulun salihun alimun 'inda Sulaiman, berkata seseorang yang saleh, yang alim, faham kitabullah, 'inda Sulaiman, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, indahu ilmun minal kitab, dia mengetahui ilmu-ilmu dari kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa min dhamnihi ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba. Orang ini ternyata hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala, menyebut kemahagungan Allah, menyebut kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idza du'iya bihi ajaba, orang saleh ini ketika berdoa ajaba, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang saleh di zaman seluruh para nabi dan para rasul ada. Ya. Zaman Nabi Sulaiman ada, zaman Nabi Musa ada, zaman Nabi Isa ada, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ada. Maka inilah yang ingin saya sebutkan, senjata pamungkas kaum muslimin untuk menghadapi pandemi ini, COVID-19 ini, atau musibah, berbagai macam musibah. Apa yang harus kita keluarkan? Senjata pamungkas. Senjata pamungkas kaum muslimin itu adalah doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan ada yang bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaannya kepada orang-orang yang memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Jika kaum muslimin di seluruh dunia di hari Jumat ini semuanya berdoa, semuanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin di antara doa-doa kaum muslimin itu pasti ada yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa mungkin tidak akan bisa, pemerintah mungkin tidak akan bisa. Siapa yang bisa? Yang bisa adalah yang di hatinya tertanam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang di hatinya tertanam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, yang di hatinya tertanam rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka bertemulah rangkaian ayat-ayat tentang saum ketika Allah Subhanahu wa taala membahas saum. Maka Allah Subhanahu wa taala sambungkan dengan pembahasan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sambungkan ayat tentang berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita semuanya ketika kita semuanya sudah melaksanakan saum di bulan Ramadan, ketika membaca Al-Quran sudah khatam, tapi masalah masih datang silih berganti, bertubi-tubi.
Apa yang bisa kita lakukan? Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, jangan pernah berputus asa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawablah fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan semua doa-doa orang yang berdoa kepadaku, bermunajat kepadaku. Falyastajibuli, maka tetaplah penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, penuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilepas ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala latih kepada kita semuanya sepanjang bulan Ramadan. Saumnya, memang saum Ramadan sudah usai, hampir usai, tinggal 2 hari lagi. Tapi jangan dilepaskan setelah Ramadan. Saum Syawalnya jangan dilepaskan, saum Senin Kamisnya jangan dilepaskan, kalau bisa saum Daudnya jangan dilepaskan, kalaupun tidak bisa sama sekali, saum Ayyamul Bidnya jangan dilepaskan. Jika dalam bulan Ramadan 3 hari kita hatam 30 juz, maka jangan sampai di luar Ramadan kita tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Kalaupun tidak bisa 10 juz setiap hari kita baca, minimal 1 juz kita baca. Kalaupun kita tidak bisa sedekah setiap buka puasa seperti di bulan Ramadan, maka bersedekahlah semampu kita. Jika kita tidak bisa melakukan sebagaimana tarawih yang kita lakukan setiap malam, maka jangan pernah tinggalkan salat witir. Jikapun itu semuanya ternyata tidak bisa amal-amal sunnah, maka kualitaskan amal-amal wajib dan perbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli wal yu'minu bi, tetaplah kalian semuanya menjadi orang-orang yang beriman, la'allahum yarsyudun, agar mereka semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, yarsyudun, tetap berada dalam kebenaran. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala dosa yang kita miliki, dengan segala kebodohan yang kita miliki, kita semuanya terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Jangan jadikan dosa yang pernah kami lakukan penghalang atas doa-doa yang akan kami panjatkan. Ya Allah, kami tidak mengerti, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan ya Rabb. Ketika wabah ini terus merebak, ketika pandemi ini belum berhenti, ya Allah, kami yakin bahwa bagimu sangat mudah. Ya Rabb, angkat penyakit dari kami semuanya, angkat penyakit ini dari seluruh permukaan bumi. Ya Allah, sadarkan kami dengan seluruh kejadian-kejadian yang ada, bahwa ternyata tiada yang maha kuasa kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan diri kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan tetangga-tetangga kami, selamatkan seluruh saudara-saudara kami, selamatkan seluruh pemimpin-pemimpin kami, selamatkan seluruh warga Indonesia ya Allah. Selamatkan seluruh anak-anak negeri di seluruh bumi ya Rabbal Alamin. Jadikan kami semuanya orang-orang yang akan senantiasa mengagungkan-Mu ya Rabb. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kami bertekad untuk menggenapkan, untuk menyelesaikan, untuk menyempurnakan seluruh ibadah-ibadah yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami akan senantiasa mengagungkan Engkau ya Allah. Hati kami, fikiran kami, ucapan kami, amal-amal kami, kami semuanya lakukan untuk mengagungkan Engkau ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, pertemukan kami dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kepadamu ya Allah. Pertemukan kami dengan orang-orang yang ketika kami bertemu dengannya, bertemu dengan mereka, maka Islam, iman, takwa akan semakin kuat di hati kami, di fikiran kami, di lisan kami, pada amal-amal kami Allah.
Allah ya Rabbana, jadikan kami orang-orang yang bersama selama di dunia ini dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami, dengan tetangga-tetangga kami. Ya Rabb, pertemukan pula kami kelak di akhirat di surga Firdausil A'la ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, angkat seluruh wabah, angkat seluruh penyakit dari kami ya Allah, karena hanya Engkau yang akan bisa melakukan ini. Sehatkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqamuk shifaa'an la yughadiru saqamuk shifaa'an la yughadiru saqamuk. Ya Allah ya Rabbana, jadikan setiap fenomena yang ada asbab hidayah bagi diri kami ya Allah, asbab hidayah bagi saudara-saudara kami ya Allah, asbab hidayah bagi seluruh umat manusia. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah, anugerahkan kepada siapa saja yang bersama kami hidayah, anugerahkan hidayah darimu kepada semua manusia ya Allah. Jadikan kami semuanya asbab hidayah itu ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna wa ansuril muslimin fi Indonesia. Allahumma ansurna wa ansuril muslimin fi Palestin. Allahumma ansurna wa ansuril muslimin fi Syam wa fi kulli makan ya Rabbal Alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'id wal zalazil wal fitan wal mihan ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة برحمتك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا تواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب والله الموفق إلى أقوم الطريق والله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين. نصر من الله وفتح قريب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.